Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan Madang Sentul, suasana kerja tampak sibuk dan teratur. Ribuan porsi makan bergizi disiapkan setiap minggu untuk disalurkan ke sekolah-sekolah dan posyandu di sekitar Bogor. Program makan bergizi gratis MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya fokus pada asupan gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Salah satu pekerja Maya Melinda, 20 tahun, anak seorang satpam, mengaku senang bisa bekerja di dapur MBG untuk membantu keluarganya. Pertama kan datang ompreng dari driver bawa ke sini, lalu kita pisahin antara makanan sisa sama omprengnya, terus dikasih air tuh. Kalau nasi kan banyak yang kerak-keraknya, biar lebih mudah nyucinya, berarti kita kasih air, terus kita nyuci lagi, digosok-gosok, lalu dibilas, terus open. Tidak hanya Maya, Nahwan 18 tahun, anak seorang kuli bangunan, juga bekerja di divisi persiapan masak dapur MBG. Setelah lulus SMA, Nahwan sempat bekerja paruh waktu sebagai waiter dan steward. Tetapi MBG memberinya pengalaman baru sekaligus penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga. Untuk anak sekolah mendapatkan bergizi gratis, di sisi lain juga mengurangi tingkat pengangguran. Ya, contohnya seperti saya. Selama 3 bulan saya lulus sekolah, saya nyari kerja itu susah sekali. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini saya bisa bekerja. Selain pekerja muda, program MBG juga memberi dampak positif bagi keluarga yang sudah berumah tangga. Siti Saripah 28 tahun, seorang ibu dengan 2 anak, kini bekerja di dapur MBG setelah diajak temannya. Senang jadi terbantu lebih mengurangi uang jajan gitu. Biasanya uang jajan segini jadi agak kurang, bisa ketabung sedikit-sedikit sisanya gitu. Dalam menjaga kualitas dan kebersihan makanan, SPPG Babakan Madang menerapkan standar tinggi. Semua bahan baku diperiksa sejak datang, disimpan dalam freezer sesuai standar suhu, dan seluruh proses masak serta pencucian dilakukan dengan air galon untuk mengurangi resiko kontaminasi. Jika ditemukan bahan yang tidak layak, pihak dapur dapat meminta pengembalian ke supplier sehingga setiap porsi makanan yang disalurkan aman dan berkualitas. Tidak hanya memperhatikan kebersihan dan gizi, MBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Bahan pangan sebagian besar dipasok dari koperasi desa dan UMKM sekitar Sentul, sehingga selain menyalurkan makanan bergizi, program ini turut memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Rata-rata SPPG Babakan Madang menyalurkan sekitar 3.297 porsi makanan setiap minggunya. Penerima manfaat meliputi siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta balita dan ibu hamil di posyandu. Dengan cakupan luas ini, program MBG memastikan ribuan anak menerima gizi yang cukup, ibu hamil dan menyusui memperoleh asupan yang baik, dan masyarakat lokal dapat bekerja serta memperoleh penghasilan tambahan. Keberhasilan MBG menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak nyata dan berlapis. Anak-anak sekolah mendapatkan makanan sehat, pekerja dapur memperoleh pekerjaan dan pengalaman baru, UMKM dan koperasi desa mendapatkan permintaan rutin, serta ekonomi keluarga terbantu. Program ini menjadi contoh bagaimana pembangunan sosial dan ekonomi dapat dijalankan secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Dengan peran yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, MBG menunjukkan program pemerintah bisa menghadirkan manfaat nyata dan langsung bagi rakyat. Anak-anak, ibu hamil, balita, serta masyarakat lokal merasakan dampak positif dari program ini, sementara ekonomi lokal dan kesejahteraan keluarga pun meningkat. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Inilah Jendela Istana, program yang membawa Anda menyimak lebih dekat beragam aktivitas Presiden Prabowo Subianto. Dari agenda resmi hingga momen harian di Istana. Saya Rika Indria Sohari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta. Untuk pertama kalinya sebagai kepala negara, Presiden Prabowo memimpin jalannya penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur mempertahankan ideologi bangsa.
Pagi yang hikmat menyelimuti kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Di hadapan para peserta upacara, Presiden Prabowo Subianto berdiri sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025. Momen ini menjadi catatan bersejarah karena untuk pertama kalinya Presiden Prabowo memimpin langsung upacara sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kedatangan Presiden ke lokasi disambut dengan laporan perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheruwibawa yang kini menjabat Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta. Rangkaian dilanjutkan dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran dan laporan komando upacara yang pada kesempatan itu dipimpin Kolonel Penerbang Muhammad Amri Taufani. Dalam suasana hening, Presiden mengajak seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Momen ini menjadi pengingat atas pengorbanan para pahlawan revolusi yang rela gugur demi menjaga kedaulatan, kehormatan, serta keberlangsungan Pancasila sebagai dasar negara. Usai penghormatan, rangkaian upacara berlanjut dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, disusul pembacaan pembukaan Undang-Undang 1945 oleh Wakil Ketua DPD Yoris Raweai. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Rangkaian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat serta tamu undangan lainnya menambah bobot makna peringatan ini. Upacara bukan hanya prosesi kenegaraan tetapi juga momentum kebangsaan yang menyatukan elemen bangsa di bawah nilai-nilai Pancasila. Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri meninjau sumur Lubang Buaya. Tempat bersejarah ini menjadi pengingat atas tragedi pengorbanan para pahlawan revolusi. Di lokasi itu, Presiden memanjatkan doa, menegaskan rasa hormat bangsa kepada mereka yang telah gugur mempertahankan ideologi negara. Selesai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri berinteraksi dengan peserta termasuk tim paduan suara yang sejak pagi membawakan lagu-lagu kebangsaan. Suasana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tidak berhenti di alun-alun utama. Seusai memimpin jalannya upacara, Presiden Prabowo Subianto melangkah ke tengah kerumunan peserta dan tamu undangan. Kehadirannya memberi warna berbeda pada peringatan yang syarat nilai sejarah itu. Setelah bersalaman dengan sejumlah tamu, langkah Presiden tertuju pada tim paduan suara. Sejak pagi mereka bertugas mengiringi jalannya upacara dengan lagu-lagu nasional yang penuh penghayatan. Presiden Prabowo kemudian mengajak mereka berfoto bersama, didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon yang hadir di sisinya. Tidak hanya itu, Presiden pun berdiri di depan panggung untuk menyaksikan langsung penampilan mereka. Ketika lagu Indonesia Tanah Air Beta berkumandang, ia ikut melantunkan syairnya dengan hikmat. Indonesia Tanah Air Beta, Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kehangatan suasana makin terasa ketika tim paduan suara menyanyikan Bangun Pemudi-Pemuda dan Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Indonesia akan maju musik
Mereka yang tampil di hadapan Presiden adalah tim Obade SMKN 2 Cibinong. Menjadi tanggunganmu terhadap Tuhan. Sejak awal upacara, tim ini menunjukkan disiplin dan kekompakan. Lagu-lagu nasional yang mereka bawakan meliputi karya para komponis besar Indonesia, mulai dari Pada Pahlawan karya Cornel Simanjuntak, Pancasila Rumah Kita ciptaan Franky Sahilatua, Indonesia Pusaka hingga Gugur Bunga karya Ismail Marzuki. Dengan lantunan penuh semangat itu, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berlangsung hikmat, tetapi juga menghadirkan rasa kebersamaan. Kehangatan interaksi Presiden Prabowo bersama tim paduan suara mempertegas semangat kebangsaan yang hidup dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebuah perayaan yang bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga merajut rasa persatuan di tengah masyarakat. Presiden Prabowo disambut hangat siswa-siswi sekolah. Simak laporannya usai jeda. Tetap di Jendela Istana.